Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delinda Putri dengan NPM 6119017 dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung akan menjelaskan mengenai pengelolaan imunisasi. Sebelumnya, apa sih imunisasi? Imunisasi adalah suatu usaha untuk memberikan kekebalan pada tubuh anak terhadap suatu penyakit tertentu. Dalam sistem imunitas terdapat dua. Yang pertama, antigen dan antibodi. Antigen itu apa sih? Antigen itu biasanya berasal dari luar tubuh. Contohnya dari makanan, dari minuman, dari zat-zat pokoknya yang di luar dalam tubuh. Antibodi itu apa sih? Antibodi adalah zat anti dibuat tubuh sebagai reaksi adanya antigen. Hubungannya apa antigen dengan antibodi? Sudah dijelaskan tadi, antigen itu suatu racun, sedangkan antibodi adalah suatu benteng. Sehingga di mana ada racun, di situ pasti ada benteng untuk melakukan perlawanan terhadap kuman-kuman tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai vaksinasi. Vaksinasi adalah imunisasi aktif dengan pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas tubuh atau antibodi dari sistem imun tubuh kita. Tujuan imunisasi adalah yang pertama, menghindari kecacatan, dan yang kedua adalah mencegah dari suatu penyakit-penyakit tertentu. Macam-macam kekebalan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada secara pasif dan ada yang secara aktif. Kekebalan secara pasif bisa didapat dari seorang ibunya, melalui plasentanya, atau secara transfusi darah dari seseorang. Kekebalan secara aktif didapat dari mana sih? Terdapat dua. Yang pertama bisa secara alami dan secara buatan. Sedangkan yang alami berasal dari dalam tubuh kita sendiri, sedangkan yang buatan salah satunya dengan cara imunisasi. Lalu apa aja sih jenis-jenis vaksin? Yang pertama ada BCG, DPT, TT, DT, polio, campak, hepatitis B, dan HIV. Vaksin BCG gunanya untuk apa sih? Vaksin BCG itu untuk menambah kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit TBC. Mungkin ibu-ibu di rumah sudah mengetahui bagaimana bahayanya suatu penyakit TBC. Salah satunya bisa menyebabkan kematian. Vaksin DT. Vaksin DT itu gunanya untuk menjaga kekebalan tubuh agar terhindar dari suatu penyakit difteri dan tetanus. DT atau tetanus toksoid. Tujuannya untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit tetanus. Vaksin DPT. Vaksin DPT ini tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya untuk menjaga suatu kekebalan tubuh dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin polio. Tujuannya untuk memberikan suatu kekebalan tubuh agar terhindar dari suatu penyakit poliomielitis. Ada vaksin campak. Tujuannya sudah jelas untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita agar terhindar dari penyakit campak. Ada vaksin hepatitis B. Tujuannya untuk meningkatkan suatu kekebalan tubuh agar terhindar dari suatu penyakit hepatitis B. Di sini saya akan menjelaskan kapan sih waktu yang pas untuk melakukan imunisasi. Ini merupakan usia produktif untuk melakukan imunisasi di tempat-tempat tertentu. Lalu bagaimana pengelolaan imunisasi? Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, transportasi. Yang keempat, penyimpanan. Dan yang kelima adalah pemberian vaksin. Sebelum melakukan pengadaan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan. Menentukan sasaran mana yang akan diadakan imunisasi. Yang kedua, menentukan jumlah sumber daya seperti alat, tenaga kesehatannya, lalu tempatnya akan diadakan di mana. Transportasi vaksin dari puskesmas melalui praktek mandiri bidan dibawa melalui vaksin carrier yang diisi dengan cool pack sesuai jumlah yang dibutuhkan. Setelah itu baru melaksanakan pemberian vaksin. Bagaimana pemakaian vaksin? Yang pertama, dalam pemberian vaksin menggunakan prinsip FeVO dan VVM. Yang kedua, pastikan vaksin tersimpan di dalam suhu 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Yang ketiga, menyiapkan vaksin yang akan digunakan di dalam vaksin carrier, lalu gunakanlah sesuai rute. Yang keempat, sisa vaksin yang dibawa ke lapangan namun belum dibuka harus segera diberikan dalam pelayanan berikutnya.
Lalu di sini ada masa pemakaian vaksin. Berikut ini masa pemakaian vaksin yang baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.